masih mungkin pelanggan-pelanggannya mulai berkurang ya, pelanggannya berkurang ya jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, perkenalkan dengan saya lagi Jadilah ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang bakal membuat kalian bakal ngiler banget ya kan. Jadi jangan lupa persiapkan beberapa camilan atau beberapa minuman biar kalian juga nggak lapar atau gimana gitu ya. Jangan lupa siapin minumnya dulu. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian saja. Saya membawa dua narasumber hebat ya. Nah, di sini mereka akan memperkenalkan diri agar kalian juga tidak penasaran siapa sih dua narasumber yang ada di depan ini. Mungkin dari Mas Dewa bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syahdewa Barik Sambani. Saya dulunya adalah mantan bisnis makanan tradisional terbesar di Indonesia. Mungkin dari Mas Dewa. Perkenalkan, nama saya Firlana, saya menjadi narasumber sini dan juga sebagai food vlogger di acara kali ini. Narasumbernya benar-benar kayak sudah membawa bekal pengalaman yang sangat banyak banget ya. Nah, di sini kita bakal membahas topik tentang kuliner tradisional. Pasti kalian juga sudah mengamati ya beberapa fenomena alam seperti mulai tergantikan, mulai punah, mulai menghilangnya makanan-makanan tradisional, cita rasa nenek moyang kita. Mungkin untuk para narasumber sudah mengamati beberapa fenomena alam pada masalah terhilangnya atau tergantikannya makanan tradisional. Mungkin bisa dijelaskan masalahnya seperti apa, tergantung dari pengalaman para. Kalau dari pengamatan saya, makanan tradisional itu mulai tergantikan sama makanan-makanan yang lebih modern, yang biasanya berasal dari luar negeri. Ya, karena pemuda-pemuda sekarang juga lebih suka makanan-makanan yang kayak gitu, lebih modern, asalnya dari luar negeri, dan sekarang sudah kurang suka sama makanan-makanan tradisional. Ini kalau dari pengalaman pengamatan Mas Kafa bagaimana? Kalau dari menurut saya sendiri, saya juga merasa makanan tradisional sudah mulai jarang temui atau susah kita temukan di mana-mana. Karena mungkin dari makanan tradisional sudah mulai tergantikan oleh makanan luar negeri dan sekarang makanan tradisional sudah susah kita cari. Bener banget ya, sekarang tuh kayak banyak banget kafe-kafe yang seperti kafe-kafe Belanda atau kafe-kafe luar negeri dengan menjual makanan-makanan yang sudah bukan cita rasa dari nenek moyang ya. Mungkin ada beberapa dampak yang dirasakan untuk para pedagang kuliner tradisional, mungkin bisa dijelaskan bagaimana? Ya, kalau dampak untuk para pedagang sih mungkin pelanggannya mulai berkurang. Ya, pelanggannya berkurang ya ujung-ujungnya kena ekonominya juga. Mereka jadi kurang profitnya dan mungkin bisa bangkrut. Itu udah bisa. Bener banget ya, jadi kayak kasihan juga untuk para pedagang. Oke, selain dari jawaban dari Mas Dewa, mungkin juga ada beberapa pengamatan dari Mas Kawa bagaimana? Kalau dari saya juga merasa mungkin dari pedagang tradisional itu juga kasihan dari sekarang karena mungkin dari krisis ekonominya sudah mulai kurang. Dan sekarang lebih maju dengan makanan modern seperti makanan dari luar negeri karena makanan tradisional sudah mulai jarang peminatnya atau seleranya orang-orang sudah mulai kurang. Benar sekali ya, mungkin selain dari mengurangnya ekonomi para pedagang kuliner tradisional, mungkin juga apa dampak untuk kebudayaan kita seperti menghilangnya gitu. Mungkin untuk efek ke kebudayaan kita ada banyak ya. Awalnya sih mungkin cuma sedikit gitu yang mulai kurang minat sama makanan tradisional. Tapi kalau begitu terus mungkin peminatnya juga semakin banyak yang berkurang. Karena ya para pedagang mulai bangkrut, para pedagang pun juga berpindah ke makanan-makanan yang lebih modern, dan mungkin makanan-makanan tradisional sulit ditemui yang akhirnya budaya tradisional kita juga menghilang beriringan dengan menghilangnya identitas negara kita. Ya benar-benar sekali. Mungkin kalau jawaban dari Mas Kafa bagaimana? Kalau menurut saya juga mungkin dari kebudayaan sudah mulai kurang karena ya seperti tadi dengan peminatnya orang-orang tuh budaya juga sudah semakin anjlok dengan
seleranya orang-orang sekarang. Dengan adanya begitu mungkin budaya kita bakal semakin hilang atau sudah mungkin akan semakin berkurang. Iya, benar-benar. Jadi kayak gimana ya, ini juga warisan nenek moyang kita, cita rasanya, terus resep-resep yang sudah dibuat susah payah dari zaman ke zaman, terus sekarang hilang dan ternyata digantikan oleh resep dari negara lain. Begitu pula juga kebalikannya, jika orang luar negeri kalau mungkin sudah mengeksplor ya, kayak mulai mencoba resep kita, jadi kayak resep kita bisa dibeli oleh orang-orang luar sana. Mungkin ini tadi sudah kita bahas masalah-masalahnya ya. Jadi mungkin ada beberapa pengalaman yang sudah dirasakan oleh para mas-mas narasumber yang sudah hebat, kayak pengalaman banget nih. Mungkin bisa diceritakan bagaimana? Ya, awal pengalaman saya berbisnis makanan tradisional sih ya awalnya dari melihat pedagang-pedagang lain yang makanannya laris terjual. Terus saya juga mulai mencoba dari kecil-kecilan seperti di gerobak. Awalnya pelanggannya memang sedikit, tapi lama-kelamaan jadi bertambah banyak. Semakin bertambah banyak, uang saya pun juga bertambah. Pada akhirnya saya bisa membuka restoran dan mendapatkan pelanggan yang lebih banyak lagi, dan akhirnya saya bisa membuka cabang-cabang di seluruh Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu ya bisnis saya juga mulai kekurangan pelanggan, yang pada akhirnya saya mencoba untuk berpindah ke berjualan makanan tradisional. Ya begitu pengalaman dari saya. Pengalamannya cukup benar-benar kayak tangga gitu ya, dari atas terus tiba-tiba ke bawah gitu. Tapi untungnya juga Mas Dewa juga tidak putus asa untuk mencobanya kembali, untuk mulai mengeksplor lagi. Nah, selain dari pengalaman Mas Dewa yang dulunya pembisnis yang benar-benar kayak udah kaya raya banget, mungkin ada beberapa pengalaman dari Mas Kafa yang food vlogger makanan kuliner tradisional, itu bagaimana? Kalau dari saya sendiri, saya awal mula suka dengan makanan tradisional tuh dari dulu tuh saya tuh mulai kapan tuh saya datang pertama kali itu ke Pasar Batu. Saya berjalan-jalan dan saya mencari makanan-makanan dan ketemulah cendol. Saya menemukan es cendol. Dari situ saya mulailah mencoba dengan rasanya yang segar, dengan cendol, dengan air santannya itu membuat saya menjadi suka dengan es cendol, atau suka mereview makanan tentang hal-hal makanan tradisional. Jadi dari situ ya, kayak main ke Pasar Batu terus nemuin es kayak yang dibiarkan, terus juga itu kebetulan juga cita rasa dari nenek moyang kita. Jadi mulai dari situ Mas Kawan mulai ingin mencoba mereview makanan kuliner tradisional juga. Saya mulai suka dengan review tentang hal-hal makanan tradisional. Ini kita sudah membahas pengalaman ya, benar-benar pengalamannya itu kayak tantangan banget buat para mas-mas narasumber di sini. Pasti ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk para masyarakat atau para siswa-siswi yang bersekolah, berpendidikan, seperti apa program yang bisa dibuat untuk kita bisa melestarikan lagi bagaimana kuliner tradisional bisa mulai tereksplor lagi. Menurut saya sih ya solusinya pertama harusnya dari pemerintah. Mungkin pemerintah bisa membuat pelatihan untuk pewirausaha baru agar para pewirausaha itu mau untuk berjualan kue tradisional. Jadi ya makanan tradisional tidak punah gitu. Untuk solusi lain sih ya mungkin para sekolah-sekolah itu bisa mengadakan festival untuk makanan tradisional gitu, biar anak-anak muda itu tidak lebih suka makanan modern dan lebih menyukai makanan tradisional. Mungkin itu dari saya. Programnya juga bagus banget ya, yang dibicarakan oleh Mas Dewa. Mungkin bisa dicoba untuk para masyarakat, para siswa-siswi yang sedang berpendidikan. Mungkin ada beberapa program lagi yang bisa dilakukan, dan itu apa Mas Kafa? Mungkin ada Kalau di sini saya mengusulkan program tentang digitalisme tentang makanan tradisional. Mungkin dari konten kreator atau pelajar-pelajar komunitas bisa membantu atau bisa menguatkan lagi tentang mungkin dari asal usul makanan tradisional, atau
tentang gimana rasanya kue tradisional untuk bisa membangkitkan lagi makanan tradisional agar tidak bisa tergantikan. Mungkin itu dari program dari saya. Programnya yang sudah direkomendasikan para narasumber sangat bagus sekali ya. Mungkin para penonton, para pendengar yang setia sekali mendengar Australian Talks mungkin bisa mulai mencoba. Dan mungkin sangat susah juga ya, karena kita juga mencoba dari yang paling bawah dulu. Mungkin lama-kelamaan para masyarakat juga bisa mulai terbiasa untuk mulai melestarikan makanan-makanan kuliner-kuliner tradisional di Indonesia. Oke, tadi kita sudah mulai membahas dari masalah, terus juga mulai membahas dari pengalaman-pengalaman para narasumber, dan juga kita sudah membuat solusi. Nah, sekarang sudah sangat banyak sekali ya yang sudah kita bicarakan. Jadi para pendengar juga bisa membuat kesimpulan dari podcast kali ini jika kalian juga bisa mulai melestarikan beberapa kuliner tradisional ya. Jadi kalian jangan banyak-banyak tuh kayak ke kafe makan makanan orang-orang luar gitu. Kalian juga bisa ke pasar-pasar yang ada di kota kalian. Pasti di sana juga menjual banyak sekali beberapa makanan yang itu cita rasa terus juga resep dari nenek moyang kita. Untuk para bapak narasumber, mas-mas narasumber, terima kasih banyak ya sudah mengisi acara podcast kita kali ini. Dan pasti pendengar juga senang ya mendengarnya. Oke, sekian ya dari Australian Talks. Terima kasih. Maaf jika ada beberapa salah kata yang sudah kita ucapkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.